Sebelum hari ini saya mau sharing sedikit, tapi sebelum saya sharing mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk hadirat-Mu Tuhan. Biar terus Kau yang bertata di tengah-tengah kami Tuhan. Kalau sebentar hamba-Mu akan sharing Tuhan, biar Engkau yang pegang apapun yang hamba katakan Tuhan, biar semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau yang buka hati setiap kami yang mendengar Tuhan. Biar semuanya Tuhan, Kau yang beracara, Engkau yang bekerja lebih lagi atas setiap kami Tuhan. Biar setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan hari ini Tuhan, itu dapat mengubahkan hati setiap kami yang mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar terus Engkau yang cengkram setiap kami Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang bukakan kepada setiap kami apa yang Engkau mau bukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang dapat membatasi kuasa-Mu Tuhan. Sekalipun kami dalam PPKM saat ini Tuhan, walaupun kami streaming, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan. Kau yang sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang tema kita bulan ini, yaitu God's Masterpiece. Setiap kita adalah God's Masterpiece, kita adalah mahakarya Tuhan. Apa sih kriteria masterpiece yang disebut masterpiece itu apa sih? Masterpiece itu bisa disebut masterpiece kalau misalnya itu tuh dibuat dengan sebuah keahlian khusus. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berfirman, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Tuhan menciptakan kita tidak dengan sembarangan. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Alam semesta itu diciptakan dengan Tuhan hanya dengan berfirman. Saat Tuhan berfirman, jadi terang maka terang itu jadi. Saat Tuhan berfirman, jadi tumbuhan maka tumbuhan itu pun jadi. Tapi berbeda dengan saat Tuhan menciptakan kita manusia. Tuhan menciptakan kita dari debu tanah. Tuhan menggunakan tangannya sendiri untuk membentuk kita. Kalau kita nggak spesial, nggak mungkin Tuhan yang sendiri yang bekerja membentuk kita gitu. Tapi ada iblis yang nggak suka dengan apa yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kepada kita manusia yang begitu spesial, kita tuh diberi kuasa. Kita tuh dibuat serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi iblis tuh nggak suka karena dia tuh iri dengan kita. Karena apa? Dia nggak diciptakan seperti kita. Dengan itu dia membuat kita menipu kita untuk akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Yang setan targetin tuh bukan Tuhan gitu loh. Yang tuh setan serang tuh bukan Tuhan, tapi kita pribadi kita. Gimana sih setan tuh menyerang kita? Iblis tuh menyerang kita dengan menipu kita. Waktu itu di Taman Eden, iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Sehingga akhirnya Hawa percaya dan jatuh ke dalam dosa. Hari-hari ini, iblis masih gunakan cara yang sama, yaitu dengan menipu kita. Iblis membisikkan kepada kita tuh banyak hal yang sebenarnya itu bukan yang dari Tuhan gitu. Untuk membuat kita itu jatuh, untuk membuat kita itu gambar diri kita rusak. Seringkali iblis membisikkan kepada kita itu enggak berharga, kita itu bukan apa-apa. Melalui banyak hal. Bisa melalui orang-orang di sekeliling kita, melalui orang tua kita, melalui teman-teman kita, melalui siapapun lah. Iblis tuh bisa pakai gitu. Seringkali misalnya ya, kadang kalau orang tua kita bilang sesuatu gitu, misalnya kalau kita sekolah gitu ya nilainya jelek, terus orang tua marah, terus bilang, mungkin tanpa sadar mereka mengatakan, kalian tuh bodoh gitu. Itu akan melukai hati kalian, dan itu tanpa sadar itu merusak gambar diri kalian. Dan saat itu, saat kalian memilih untuk mengiyakan perkataan itu, maka itu yang akan tertanam di dalam kalian, dan itu yang akan mengakar di hidup kalian, dan itu yang akhirnya jadi
di dalam hidup kalian. Kalian akan merasa, oh iya aku ini bodoh, maka itu yang akan jadi dalam hidup kalian. Kalian akan benar-benar menjadi bodoh. Tapi berbeda saat kalian memilih untuk, ketika kalian memilih untuk mengerti apa yang Tuhan mau dari dalam hidup kalian, itu akan menjadi berbeda. Saya mau sedikit sharing tentang ini waktu saya kuliah. Waktu itu saya memilih jurusan untuk masuk arsitek. Waktu itu Tuhan taruh di hati saya untuk saya masuk di arsitek, tanpa saya pernah terlewat di pikiran saya untuk saya itu masuk arsitek. Orang tua saya jelas menentang. Arsitek itu nggak gampang. Arsitek itu kerjaannya gambar-gambar tiap hari. Kamu tuh nggak bisa gambar. Dan waktu itu, detik itu saya tahu saya memang nggak bisa gambar. Sedikit pun saya nggak bisa gambar gitu. Dan tesnya untuk masuk itu gambar. Tapi waktu itu Tuhan taruh di hati saya, kamu masuk arsitek. Seandainya hari itu saya memilih untuk mengiyakan kata-kata orang tua saya, dan itu bukan cuma orang tua saya, itu keluarga besar saya itu semua. Hah? Kamu mau masuk arsitek? Kamu tuh gak bisa gambar loh. Ya saya tahu saya gak bisa gambar gitu. Tapi waktu itu saya tahu kalau Tuhan yang mau, Tuhan tuh bisa beracara. Kalau Tuhan yang mau, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang akan memampukan. Hari itu saya memilih untuk percaya sama Tuhan. Saya tidak mengiyakan apa yang orang tua saya dan sekeliling saya katakan. Saya memilih untuk percaya sama Tuhan, saya berjalan bersama Tuhan. Dan akhirnya saya masuk arsitek dengan anugerah Tuhan. Saya juga nggak tahu gimana caranya masuk, tapi puji Tuhan saya diterima. Karena itu yang Tuhan mau. Menjalani untuk masuk di arsitek 4,5 tahun itu tidak mudah. Karena memang setiap hari harus menggambar dan jujur juga tidak bisa. Tapi setiap kali ada tugas untuk gambar, dengan ajaibnya Tuhan tuh kasih cara gitu. Tuhan tuh bukakan, kamu gambar tuh kayak gini, pakai dengan bantuan yang Tuhan tuh kasih hikmat saya untuk kalau gambar tuh kayak gini. Saya coba, saya praktekkan itu, ternyata dengan begitu saya bisa menggambar dengan mudah gitu. Tuhan kasih cara saya untuk gambar lebih mudah. Dan akhirnya saya bisa melalui 4,5 tahun tanpa molor. Walaupun di sekeliling saya dengan melihat kenyataan, saya pasti nggak lulus sih sebenarnya. Kalaupun lulus pun nilainya pas-pasan. Nggak mungkin IPK 3 itu saya sudah nggak pernah berharap itu. Tapi Tuhan berkata lain. Saat iblis menawarkan, kamu tuh seperti ini, kejelekanmu. Sadari, ya memang kamu seperti itu, kalau memang kamu seperti itu. Tapi ingat, kita tuh punya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Tuhan mampu melakukan dari yang gak mungkin, itu jadi mungkin buat Tuhan. Sadari siapa diri kalian, jujur di hadapan Tuhan, akui setiap kelemahan kalian. Kalau memang gak bisa, bilang sama Tuhan gak bisa, tapi suatu saat kalau Tuhan mau, Tuhan akan memampukan. Seringkali kita lupa gitu siapa kita, siapa Tuhan kita. Seringkali kita hanya melihat kelemahan kita. Seringkali kita lupa kalau kita punya Tuhan yang besar. Karena dosa, memang kita jadi terpisah jauh dari Tuhan. Dulu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bisa bertemu dengan Tuhan begitu mudah. Saat Tuhan datang, manusia bisa tahu ada Tuhan di situ. Tapi saat kita jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi jauh dari Tuhan. Itu yang membuat gambar diri kita rusak. Karena kita lebih mendengarkan apa yang iblis katakan daripada apa yang Tuhan katakan. Karena kita tidak lagi mengenal siapa Tuhan kita. Yang kedua adalah saat kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena begitu
Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu kita jatuh dalam dosa, kita tuh jauh sama Tuhan. Tuhan tuh kayak ya udah pakai perantara lah untuk ketemu kita gitu kan. Kita nggak bisa ketemu Tuhan secara langsung. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan tuh kasih anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Kalau kita nggak berharga, kalau kita nggak seberharga itu di mata Tuhan, nggak mungkin Tuhan ngasihkan anaknya untuk mati buat kita, untuk nebus kita. Dalam terjemahan yang lain dikatakan beginilah besarnya kasih Allah terhadap dunia, dia memberikan putranya yang tunggal dan inilah sebabnya agar tidak ada yang perlu dihancurkan dengan percaya kepadanya, siapapun dapat memiliki kehidupan yang utuh dan langgeng. Tuhan mau saat Tuhan Yesus datang ke dunia, itu bukan untuk menghakimi kita, tapi dia datang untuk menebus setiap dosa kita, untuk dia membuat kita jadi utuh kembali, untuk supaya kita tuh nggak rusak, gambar diri kita nggak rusak, tapi saat kita punya hubungan dengan Tuhan, saat kita ada di dekat Tuhan, saat kita di dalam Tuhan, gambar diri kita dipulihkan, hidup kita dipulihkan. Kalau Tuhan nggak pandang kita berharga, kalau kita nggak seberharga itu di mata Tuhan, itu nggak mungkin gitu loh dilakukan sama Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebelum dunia diciptakan, sebelum kita diciptakan, Tuhan tuh sudah punya rancangan yang terbaik buat kita. Kita tuh punya destiny, setiap kita tuh punya destiny yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan tuh gak asal-asalan buat kita gitu loh. Setiap kita tuh punya bagian yang penting di dalam dunia ini. Setiap kita tuh diciptakan punya tujuan tertentu. Setiap kita itu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi enggak asal-asal Tuhan buat kita, daripada aku nganggur aku tak buat kamu gitu. Enggak, Tuhan tuh enggak kayak gitu. Tuhan itu benar-benar punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Setiap kita tuh ditetapkan Tuhan untuk melakukan sebuah destiny yang sudah Tuhan tetapkan. Tapi seringkali karena gambar diri kita sudah rusak, karena kita jauh dari Tuhan, kita tuh nggak tahu apa gunanya kita hidup gitu. Buat apa kita hidup, buat apa kita ada di dunia. Seringkali kita merasa ya hidup ya gini aja. Cuman untuk happy-happy aja, senang-senang aja gitu. Tapi sebenarnya Tuhan tuh punya tujuan mulia untuk setiap kita. Tuhan itu menetapkan kita untuk sebuah rancangan yang indah gitu. Mungkin memang setiap kita tuh punya tujuan untuk memuliakan Tuhan, tapi caranya beda-beda. Setiap kita punya cara beda-beda untuk memuliakan Tuhan. Kalian bisa melayani, kalian bisa melakukan apapun dengan hidup kalian yang bisa membuat Tuhan itu dipermuliakan. Saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita punya hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita mengerti siapa kita. Hidup kita akan utuh kembali. Dunia boleh berkata apapun tentang kita, dunia boleh berkata yang negatif tentang kita, tapi jangan pernah anggap itu benar. Jangan pernah anggap itu benar. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Itu apapun yang Tuhan katakan, itu yang kebenaran yang sejati. Manusia boleh berkata hal yang buruk tentang kita. Manusia boleh berkata, oh kamu tuh bodoh, kamu tuh gak bisa apa-apa, kamu tuh gak punya masa depan. Tapi saat kita tahu siapa kita tahu siapa Tuhan kita, itu akan membuat hidup kita berbeda. Itu akan membuat kita mengerti bahwa kita itu
diciptakan untuk sesuatu yang mulia, untuk sesuatu yang besar. Jangan biarkan pandangan orang itu yang menentukan hargamu, nilaimu, tapi biarlah pandangan Tuhan, perkataan Tuhan yang Tuhan tetapkan di hidupmu itu yang menjadi nilaimu. Gimana sih caranya untuk kita bisa menemukan diri kita, mengerti siapa kita? Jujur di hadapan Tuhan, akui setiap kelemahan kita. Akui siapa kita. Kalaupun kita terluka, kalaupun kita sakit hati, dengan setiap ucapan-ucapan orang yang dikatakan, akui itu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan yang memulihkan, izinkan Tuhan yang beracara. Saat kita jujur di hadapan Tuhan, kita akan melihat siapa Tuhan itu. Kita akan kenal siapa Tuhan kita. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, jalan sama Tuhan. Kita nggak bisa hidup cuma dengan kata orang. Tuhan tuh kayak gini, Tuhan kayak gitu. Itu nggak bisa. Tapi mulai hari ini, ingin benar-benar untuk punya hubungan dengan Tuhan, untuk jalan sendiri sama Tuhan, untuk alami Tuhan sendiri di hidup kita. Karena saat-saat kita jatuh, saat-saat kita terpuruk, kalau kita kenal Tuhan, itu yang akan menguatkan kita, itu yang akan membuat kita bangkit kembali. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang di sekitar kita. Kita tidak bisa menuntut semua orang untuk selalu setuju dengan apa yang kita lakukan. Tapi asalkan Tuhan disukakan, itu yang terpenting. Saya mau share sedikit untuk terakhir. Saya mau share, ini kejadian sekitar 1,5 tahun yang lalu, di mana saya benar-benar ada di titik terendah di hidup saya. Di mana saya benar-benar merasa saya itu nggak berharga gitu loh. Jujur saya ini orang yang tipe yang sangat cuek, saya nggak peduli orang di sekitar saya bilang apa. Orang saya bilang saya nggak bisa, saya nggak peduli. Tapi hari itu ada orang yang bilang sama saya, hidup kamu tuh nggak bener. Dulu kamu tuh hidupnya nggak bener. Hari itu saya bilang, orang itu bilang, yang bilang tuh Tuhan. Hari itu kayak di hati saya, Tuhan, hidupku yang bagian mana yang nggak bener. Hari itu aku cuma tanya, Tuhan apa yang aku pernah lakukan? Jujur responku salah karena aku merasa aku benar. Walaupun memang aku juga tidak merasa aku pernah melakukan itu. Tapi hidup itu sangat benar-benar membuat aku sangat terpuruk karena hari itu yang bilang itu Tuhan gitu loh. Kalau orang yang bilang, aku nggak peduli. Tapi yang bilang hari itu tuh katanya yang bilang itu Tuhan, dia dapat dari Tuhan. Oke, aku setiap itu muncul di kepalaku, di ingatanku. Setiap kali itu juga aku merasa sangat down. Sampai suatu hari itu aku pernah, bukan sekali, tapi beberapa kali, sampai terlintas di pikiranku, Tuhan buat apa aku hidup? Tuhan buat apa aku ada? Kalau misalnya di matamu, hidupku tuh berantakan, hidupku tuh gak ada artinya gitu. Ternyata aku tuh sejelek itu di matamu Tuhan. Buat apa aku ada, buat apa aku hidup. Kalau engkau memang aku gak punya masa depan, kalau aku memang gak punya hari depan, gak punya pengharapan, buat apa aku hidup. Lebih baik engkau bawa pulang aku. Buat apa aku menu-menuin dunia gitu intinya. Intinya tuh kayak gitu. Tapi setiap kali itu muncul, Tuhan tuh selalu ngingetin perjalananku sama Tuhan. Sampai hari ini aku dibawa Tuhan sampai hari ini. Kalau bukan karena aku berharga di mata Tuhan, Tuhan gak mungkin bawa aku, Tuhan gak mungkin pakai aku sampai hari ini. Hari itu setiap kali itu muncul, Tuhan tuh selalu ingetin, nak kamu tuh berharga nak. Tuhan
ingetin dari aku yang dulu bukan apa-apa, yang aku nggak bisa apa-apa, tapi Tuhan izinkan aku untuk melayani. Tuhan bawa aku untuk melayani dari penari dan lain macam-macam lainnya. Kalau kamu nggak berharga, aku nggak mungkin bawa kamu sampai hari ini, nak. Setiap kali itu muncul, Tuhan bawa aku flashback ke masa lalu. Tapi hatiku tuh tetap kayak sibuk sendiri gitu loh. Aku tuh sibuk sendiri. Enggak Tuhan, aku tuh nggak berharga. Tapi aku tuh sampai nangis kayak Tuhan, di Alkitab aja yang pelacur aja itu masih punya masa depan gitu loh. Masih punya harapan untuk hari depan. Tapi aku merasa hari itu aku gak punya harapan, aku gak punya masa depan lagi gitu. Dan itu benar-benar kayak menghancurkan hidupku tuh hampir aku mengalami itu hampir menjalani itu 1,5 tahun. Mungkin di sini teman-teman gak ada yang tahu, aku kesini juga ketawa-ketawa, biasa aja kayak gak ada apa-apa. Tapi seringkali saat aku sendiri, iblis mengintimidasi aku dengan memori itu. Sampai akhirnya suatu hari di akhir tahun kemarin, Tuhan mengizinkan aku bertemu dengan seorang teman yang sudah lama gak ketemu. Waktu itu gue tanya, gimana, sekarang gimana? Dan gak tahu kenapa tiba-tiba hari itu aku tuh kayak ada rasa untuk pengen cerita gitu. Akhirnya aku tuh cerita. Aku tuh cerita kayak gini, tentang apa yang aku alami. Hari itu temanku bilang kayak gini, coba cek hatimu, apakah kamu terluka sama Tuhan, kamu pahit sama Tuhan. Aku tetap bilang aku enggak, karena aku merasa ya aku baik-baik aja. Tapi coba cek, apa kamu tuh kecewa sama Tuhan? Kamu tuh enggak kenal Tuhan, katanya kayak gitu. Dalam hati aku bilang, enggak kenal Tuhan gimana? Aku menjalani hidup beberapa tahun sama Tuhan gitu loh. Aku gak kenal Tuhan gimana, apa yang aku gak kenal dari Tuhan. Waktu itu dia bilang, Tuhan tuh gak kayak gitu. Tuhan tuh gak akan mempermalukan anaknya di depan orang lain tanpa memberikan jalan keluar. Oke, waktu itu dia juga bilang, Tuhan itu pribadi yang sangat manis. Dia gak mungkin melakukan hal seperti itu. Coba kamu renungin apa yang aku bilang, temanku tuh bilang kayak gitu. Malamnya, waktu pulang, aku sebelum tidur, aku tuh berdoa sama Tuhan. Aku renungin apa yang temanku katakan, aku renungin semua yang sudah aku alami selama 1,5 tahun itu. Hari itu, saat aku merenungkan itu, aku diam di bawah kaki Tuhan, aku diam dan aku cuman bilang, Tuhan aku minta ampun kalau aku punya respon yang salah. Tuhan aku minta ampun kalau aku sudah mendukakan hatimu, aku minta ampun kalau aku sudah pernah hidup gak benar. Walaupun aku juga gak, sampai hari itu aku juga gak tahu hidup yang gak benar yang kayak apa yang Tuhan maksud gitu. Tuhan aku mau aku sembuh, aku mau minta untuk aku dipulihkan. Dan malam itu Tuhan bilang kayak gini, nak, kamu tuh biji mataku. Setiap orang yang menyentuh biji mataku, itu menyentuh aku. Waktu itu aku nangis benar-benar. Karena kita tuh seberharga itu loh, kita tuh dianggap biji matanya Tuhan gitu loh. Jadi saat ada orang yang nyentuh hidup kita, dia tuh juga nyentuh Tuhan. Waktu itu Tuhan, sekali lagi Tuhan flashback, bawa aku flashback perjalanan hidupku, di mana Tuhan bawa aku sampai hari ini, sampai hari itu, dengan setiap yang Tuhan percayakan di hidupku. Tuhan, tapi responku hari itu berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Hari itu aku memilih untuk duduk diam dan tenang di dalam Tuhan. Dan saat itu, ya benar ya Tuhan ya, Engkau tuh gak mungkin kayak gitu. Tuhan tuh gak sejahat itu. Aku pasti juga punya masa depan. Hari itu, hidupku dipulihkan, hidup saya dipulihkan kembali.
Saya nggak peduli apa yang orang lain katakan. Tapi hari itu Tuhan benar-benar menyentuh hidup saya. Tuhan benar-benar mengubahkan cara pandang saya terhadap Tuhan. Sekali lagi, saat Tuhan izinkan kita jatuh, saat Tuhan izinkan kita melalui sebuah proses, saat itu juga Tuhan ingin menunjukkan siapa dirinya kepada kita sekali lagi. Kita bisa mengenal Tuhan dari satu sisi, tapi Tuhan tuh punya begitu banyak sisi. Tuhan tuh punya begitu banyak pribadi yang belum kita kenal. Mungkin saat kita sakit, kita mengenal Tuhan sebagai Allah penyembuh. Saat kita membutuhkan uang, Allah mencukupkan kita dengan apa yang Tuhan berikan. Kita mengenal Dia sebagai Allah yang mencukupkan kita. Begitu banyak sisi yang dari Tuhan yang mungkin kita belum kenal saat ini. Mungkin kalau hari itu aku memilih untuk lari dari Tuhan, untuk menjauh dari Tuhan, mungkin aku gak akan sembuh. Tapi saat kita jatuh, saat kita merasa kita gak berharga, di situ Tuhan ada. Di situ Tuhan selalu menanti kita untuk kita kembali. Tuhan ingetin perumpamaan tentang anak bungsu. Di situ anak bungsu meminta hartanya kepada orang tuanya. Dan di saat itu dia menghabiskan uang orang tuanya dan akhirnya dia jatuh miskin. Saat dia jatuh miskin dan kelaparan, dia teringat akan orang tuanya. Dan saat dia kembali kepada orang tuanya, dia berkata, "Bapak, jadikan aku seorang upahanmu." Tapi Bapak tidak menjadikan dia upahan, tapi Bapak memilih untuk memeluk dia kembali dan menerima dia kembali. Dan Bapak merayakan sebuah pesta besar-besaran untuk menyambut kedatangan anaknya kembali. Hari ini seberapa pun kamu merasa gak berharga, datang sama Tuhan. Tuhan selalu ada di situ, Tuhan selalu ada di sisimu, menantikan engkau untuk kembali. Dia yang akan pulihkan hidup kita, Dia yang akan ubah cara pandang kita. Kita harus sadar siapa kita harus jujur di hadapan Tuhan. Maka kita juga akan saat kita jujur di hadapan Tuhan, saat kita mengenal siapa kita juga akan mengenal siapa Tuhan kita. Kita harus punya perjalanan dengan Tuhan, kita harus punya hubungan dengan Tuhan, supaya saat kita lemah, perjalanan itu, hubungan kita dengan Tuhan itu yang akan menguatkan kita kembali. Sehingga kita tidak memilih untuk lari dari Tuhan, sehingga kita tidak memilih untuk kecewa dengan Tuhan, tapi kita memilih untuk kembali percaya sama Tuhan. Ingini Tuhan di dalam hidup kalian, ingini Tuhan untuk menyatakan pribadinya di hidup kalian. Malam ini saya mau ajak kalian semua untuk periksa hati kalian. Luka apa yang pernah kalian rasakan? Seberapa orang di sekitar kalian pernah menyakiti kalian? Mungkin itu sakit buat kalian. Ya, itu memang sakit, itu Tuhan izinkan. Tapi saat kita memilih untuk kita tetap melekat dengan Tuhan, saat kita memilih untuk kita percaya sama Tuhan, izinkan Tuhan memulihkan, izinkan Tuhan yang membersihkan hati kalian, izinkan Tuhan yang mengembalikan percaya diri kalian. Izinkan Tuhan yang menjamah kalian sekali lagi. Biar Tuhan nyatakan pribadinya di dalam hidup kalian.